Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Kepala Wihara Ekayana Arama Bante Arya Maitri yang saya hormati, serta saudara-saudara sedharma semuanya yang saya kasihi. Hari ini kita kembali merayakan Hari Katina. Tema perayaan Katina kita untuk tahun ini adalah mendukung Sangga menghidupkan wihara. Tentunya ada banyak hal yang bisa dibicarakan, baik tentang Hari Katina, tentang mendukung Sangga, maupun tentang menghidupkan wihara. Dalam kesempatan ini tentu harus dipilih sedikit-sedikit. Namun yang menarik, semuanya itu akan tidak lepas dari satu kata, yaitu perubahan, atau lebih tepatnya adaptasi, penyesuaian. Berbicara tentang perubahan atau adaptasi, tentunya itu terjadi pada lapisan budaya dan lapisan metode, bukan pada inti ajaran atau dharma itu sendiri. Karena dharma sejati itu tidak akan berubah. Kebenaran sejati adalah abadi. Namun jika berbicara tentang agama, dalam hal ini agama Buddha, kita tahu di samping dharma sebagai inti yang tidak berubah, ada metode-metode yang berubah. Ada metode yang efektif pada satu masa, tetapi kemudian menjadi kurang efektif pada masa yang berikutnya. Menghadirkan metode yang efektif bagi masyarakat Buddhis menjadi kebutuhan. Karena itulah bertambahnya metode terampil atau upaya kausalya yang memperkaya agama Buddha seharusnya diterima dan bukannya dianggap mengganggu kemurnian ajaran. Tentu sejauh kita tetap menjaga inti dharma yang sejati. Demikian pula dengan lapisan budaya dari agama Buddha. Terjadi perubahan pada budaya agar menjadi lebih sesuai bagi suatu bangsa. Inilah yang telah membuat agama Buddha tampak berbeda-beda dalam tampilannya. Namun ini juga yang membuat dharma lebih mudah diterima, lebih mudah diakses, yang pada gilirannya membuat keyakinan pada ajaran Buddha lebih mudah tumbuh. Saudara-saudara sedharma, oleh karena itu, visi dari Wihara Ekayana Arama adalah menjadi pusat pengembangan agama Buddha yang esensial dan kontekstual. Wihara Ekayana Arama berpegang pada esensi atau inti ajaran Buddha dengan sekaligus berusaha untuk membumi. Bahwa di masa lalu, tidak lama setelah Buddha parinirwana, pada konsili kedua, Sangga, memang terjadi perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu adalah di satu pihak ingin tetap mempertahankan sebagaimana aslinya, sedangkan di pihak yang lain ingin menyesuaikan dengan kondisi terkini. Namun, kita ternyata dapat memadukan keduanya. Kita tahu bahwa kita harus mempertahankan yang esensial, tetapi kita juga tahu bahwa dalam hal metode dan budaya, kita dapat menggunakan yang lebih kontekstual. Upaya kita mempertahankan jalan pembebasan tidak serta-merta membuat kita tidak boleh kreatif dalam upaya kita melakukan penampungan umat yang lebih besar melalui keragaman metode dan kecocokan budaya. Umat awam jelas perlu mendapat perhatian juga agar mereka bisa memasuki pintu dharma. Berbicara tentang perubahan atau penyesuaian sehubungan dengan Hari Katina, realitanya memang ada perbedaan pelaksanaan Hari Katina pada masa awal dengan pelaksanaan Hari Katina pada masa kini. Demikian pula dengan mendukung Sangga dan menghidupkan wihara. Zaman yang berubah telah membawa pula perubahan atau penyesuaian dalam agama Buddha. Dharma, esensi agama Buddha, tentu saja tidak berubah. Namun metode pengajaran dan pelatihan Dharma dapat berubah. Contoh yang paling nyata adalah di era digital sekarang ini, para duta Dharma juga menggunakan dan memanfaatkan media digital. Jadi
kemurnian agama yang seyogyanya kita jaga adalah dalam semangatnya, bukan dalam bentuk luarnya. Saudara-saudara sedharma, awalnya tradisi Katina adalah aktivitas sederhana para biksu setelah sebelumnya sangga menerima dana kain dari umat untuk bahan jubah. Namun, tradisi ini kemudian mengalami perubahan. Tradisi Katina yang kita kenal saat ini adalah perayaan besar yang diikuti secara bersama oleh komunitas monastik dan para perumah tangga. Di beberapa negara Buddhis, perayaan Katina bahkan berlangsung jauh lebih meriah daripada perayaan Waisak. Di sana, Hari Katina telah menjadi festival budaya tahunan yang dirayakan di seluruh negeri oleh seluruh lapisan masyarakat. Para umat perumah tangga akan melakukan pawai, parade. Di Sri Lanka, ada gajah yang berada di barisan muka. Di Thailand, peserta pawai mengibarkan bendera bergambar buaya. Mengapa ada gambar buaya? Nah, ini cerita ya. Umat senangnya cerita ya. Yang tadi terlalu serius. Menurut sebuah legenda, pada suatu waktu ada seorang kaya yang pelit. Dia tidak pernah menggunakan uangnya untuk membuat pahala. Dia malah mengubur uang tersebut di depan rumahnya, di dekat sungai. Dia benar-benar sangat pelit sehingga tidak memberitahu istri dan anaknya di mana uang itu berada. Ketika dia meninggal, dia menjadi buaya yang berenang di dekat tempat ia mengubur uangnya. Waktu berlalu. Suatu ketika luapan air sungai merendam kuburan uang tersebut. Khawatir uangnya akan terbawa hanyut, mendiang lalu muncul dalam mimpi putranya. Dalam mimpinya dia memberitahu putranya bahwa dia terlahir menjadi buaya karena terlalu melekat pada uangnya. Dia menyuruh putranya untuk mengambil uang yang dia kubur tersebut untuk disumbangkan ke wihara demi kebaikan. Dengan rasa syukur, sang anak mengambil uang ayahnya untuk mengikuti acara Katina di wihara dekat sungai. Sang anak membuat bendera buaya sebagai perwakilan ayahnya yang berdonasi. Kita di Indonesia telah memiliki tradisi Katina sendiri. Kita tidak melakukan pawai. Kita juga tidak perlu ikut-ikutan mengibarkan bendera bergambar buaya. Namun, esensi dari Hari Katina tetap sama, yaitu kesempatan bagi umat perumah tangga untuk mendukung sangga. Sekaligus juga kesempatan bagi sangga untuk menghargai dukungan yang luar biasa tersebut. Dana yang dipersembahkan seyogyanya yang benar-benar bermanfaat, sehingga akan memberikan berkah yang sebesar-besarnya bagi para umat perumah tangga. Saudara-saudara sedharma, Buddha telah mangkat 2566 tahun yang lalu. Jika tidak ada sangga, kita tidak dapat mengenal Dharma. Berkat kehadiran sangga, saat ini kita memiliki ajaran Buddha yang terpelihara dengan baik, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Tanpa adanya sangga, agama Buddha tidak akan menyebar dari tanah kelahirannya ke utara, timur, selatan, dan juga akhirnya ke barat. Dalam hal penyebaran agama Buddha, ada berita baik. Agama Buddha kini tengah mekar di barat. Akan tetapi juga ada berita kurang baik. Di Indonesia, jumlah umat Buddha menurun. Jadi, jika kita ingin agama Buddha terus berkembang, maka kita perlu mendukung sangga. Sangga dana atau dana kepada sangga pada masa Katina adalah salah satu bentuk dukungan kepada sangga. Dana tersebut ditujukan kepada sangga, yaitu kepada persamuhan, dan bukan kepada pribadi biksu atau biksuni. Sangga di sini seyogyanya dipahami sebagai sangga dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, di dalam sangga ini terdapat para makhluk suci dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karenanya dikatakan bahwa sangga yang demikian ini merupakan ladang berkah tertinggi. Jadi,
Meskipun yang hadir menerima persembahan dana adalah para monastik yang belum mencapai tingkat kesucian, Anda seyogianya menghadirkan pikiran bahwa Anda mempersembahkan dana tersebut kepada sangga yang merupakan ladang berkah yang tertinggi. Anda mempersembahkan kepada sangga dalam arti yang seluas-luasnya, yang di dalamnya terdapat mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Tentunya, sangga dana juga dapat dilakukan di luar masa katina. Persembahan dana yang ditujukan hanya untuk sangga setempat juga kerap dilakukan. Demikian pula ada umat yang senang berdana untuk pribadi biksu atau biksuni tertentu. Semuanya akan menghasilkan pahala. Jika ditujukan kepada pribadi biksu atau biksuni, maka besar kecilnya pahala tentu juga bergantung pada kondisi batin mereka saat menerima persembahan tersebut. Batin sunya, batin yang hening dari para biksu dan biksuni ketika menerima persembahan tentunya yang kita harapkan. Saudara-saudara sedharma, apa saja kebutuhan para biksu dan biksuni beserta persamuhannya? Kebutuhan pokok para biksu dan biksuni secara tradisional dikatakan hanya ada 4, yaitu jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Di masa lalu, para biksu dan biksuni berjalan kaki, jadi dulu belum ada kebutuhan akan transportasi. Di masa lalu juga belum ada handphone dan aplikasi Zoom sebagai alat komunikasi yang mampu mengatasi jarak yang berjauhan. Berbagai kemajuan teknologi kini telah menjadi kebutuhan baru yang bisa membantu para biksu dan biksuni untuk belajar dan berbagi dharma. Jubah merupakan persembahan yang memiliki kaitan erat dengan Hari Katina, dengan sejarah Hari Katina. Di masa lalu, tampaknya banyak biksu dan biksuni yang memerlukan jubah baru setahun sekali karena kondisi jubah yang dikenakannya telah memburuk. Para umat rumah tangga lalu diperkenankan oleh Buddha untuk mempersembahkan kain bahan jubah yang saat itu langka. Proses membuat jubah, yaitu menggunting kain, menjahit menjadi jubah, mencelup jubah, dan menjemur jubah menjadi kegiatan para biksu dan biksuni. Di masa-masa awal di Indonesia pun tidak mudah untuk mendapat jubah. Namun belakangan persembahan jubah siap pakai hasil produksi massal malah melimpah. Padahal jubah yang dikenakan para biksu dan biksuni masih layak pakai, belum perlu diganti. Buddha sendiri tidak menganjurkan para biksu memiliki banyak jubah. Oleh karena itu jubah para biksu dibatasi. Dengan tidak mempunyai banyak harta benda, para biksu akan bisa lebih bebas untuk berkelana. Dengan jubah sederhana dan tanpa rambut di kepala, sebagaimana yang ditetapkan Buddha, para biksu dan biksuni diharapkan melupakan urusan penampilan. Dengan cara hidup yang bergantung pada umat berumah tangga, para biksu dan biksuni diharapkan akan terus-menerus merenungkan moralitas mereka, agar mereka tidak tercela dan senantiasa menyingkirkan kotoran batin yang muncul. Perubahan memang telah terjadi. Dari jubah yang sebatas kebutuhan, kini berkembang menjadi jubah yang melimpah, jauh melebihi kebutuhan. Gudang di sejumlah wihara menjadi dipenuhi jubah yang belum ada pemakainya. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena umat yang mau menjadi biksu dan biksuni jumlahnya masih sedikit. Namun tentu perubahan dapat kembali dilakukan. Kita bersama-sama bahkan seharusnya bisa mengubah kembali ke kondisi semula ketika jubah hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kita dapat mengembalikan praktek yang kurang tepat ke semangat awalnya. Jadi praktek yang terkini seharusnya bisa kembali menjadi praktek yang esensial. Umumnya, orang memang akan berasumsi bahwa semakin belakang bentuk agama Buddha muncul, maka pasti semakin jauh berbeda daripada bentuk agama Buddha yang awal. Namun asumsi ini tidak selalu benar, karena ada perbedaan antara bentuk agama Buddha dan esensi agama Buddha.
Bentuk luar agama Buddha berubah justru untuk menjaga agar esensi agama Buddha tidak berubah, tetap tidak berubah. Bentuk agama Buddha berubah justru untuk menjaga agar esensi agama Buddha tetap tidak berubah. Ini juga mengingatkan saya pada hasil penelitian Profesor David Kalupahana dalam bukunya Filsafat Buddha. Beliau menyatakan bahwa bentuk agama Buddha yang paling mirip dengan agama Buddha awal justru agama Buddha Zen, Chan. Nah, kebetulan penerjemah buku Filsafat Buddha yang terbit sudah lama ya, tahun 1986, hari ini hadir bersama kita, yaitu Dr. Hudaya Kandahjaya. Nanti Anda akan bisa melihat wajah beliau. Saudara-saudara sedharma, mari kita kembali lagi ke pernyataan. Dengan tidak punya banyak harta benda, maka para biksu akan bisa lebih bebas untuk berkelana. Dulu, para biksu memang hidup berkelana, berdiam di satu tempat hanya di saat 3 bulan musim hujan. Persembahan dari raja dan para dermawan untuk sangga yang berupa taman dan hutan kecil, kemudian menghadirkan wihara. Dalam perkembangannya, sebagian dari para biksu tidak lagi banyak berkelana, tetapi memilih untuk berbagi dharma di wihara. Wihara menjadi pusat pelatihan sangga. Pembinaan terhadap umat rumah tangga pun menjadi lebih intensif. Wihara kemudian menjadi pusat pelayanan umat rumah tangga juga, menjadi Buddhist Center. Wihara dalam fungsinya yang berkembang sebagai Buddhist Center tentunya memerlukan sarana, perlengkapan, dan juga biaya pemeliharaan yang lebih besar. Sangga dana pada masa Katina bisa menjadi kesempatan bagi umat rumah tangga untuk mendukung sangga dalam meningkatkan sarana perlengkapan wihara dan penyediaan biaya untuk pemeliharaan wihara. Bahkan akan bisa pula mewujudkan adanya dana abadi untuk itu. Persembahan yang tepat guna dan benar-benar bermanfaat tentunya akan memberikan pahala yang besar. Namun, dalam memberi persembahan, ada 2 hal penting yang ikut menentukan nilai dari pahalanya. Yaitu, pertama, persembahan itu diperoleh dari sumber yang benar. Kedua, batin pemberi persembahan yang dipenuhi sukacita. Mengenai batin yang dipenuhi sukacita ini, sesungguhnya lebih pasti terjadi ketika sumbangan kepada sangga malah bukan materi, tetapi ketika para pendukung sangga dengan tulus menyumbangkan waktu, tenaga, dan keterampilannya. Mendukung sangga memang tidak terbatas hanya dengan menyumbangkan materi, tetapi juga dengan menyumbangkan waktu, tenaga, dan keterampilan. Dukungan inilah yang selama ini dilakukan oleh para aktivis yang menjadi pandita, pengurus, panitia, dan relawan. Termasuk dalam penyelenggaraan perayaan Katina kita hari ini. Jumlah umat yang mendaftar menjadi relawan kali ini tercatat hampir 700 orang. Menyumbangkan waktu Anda untuk kegiatan Dharma sangat dihargai oleh para guru Dharma. Jika Anda menyumbangkan waktu Anda dengan ketulusan, tanpa syarat, untuk kepentingan Dharma dan Sangga, batin Anda pasti dipenuhi sukacita. Jika Anda orang yang masih banyak kesibukan sehingga belum punya waktu untuk disumbangkan guna mendukung Sangga, maka sumbangan Anda tentu dalam bentuk materi. Jika persembahan itu diperoleh dari sumber yang benar, maka batin Anda pasti juga akan dipenuhi sukacita. Saudara-saudara sedharma, perubahan tradisi praktek Dharma umat berumah tangga ternyata juga terjadi dalam perkembangan agama Buddha. Berbeda dengan Buddha yang pada masanya mengajarkan Dharma kepada para perumah tangga. Bahkan para perumah tangga juga ada yang mampu menjelaskan Dharma dengan baik. Di masa kini, di negara Buddhis, ada yang membatasi praktek perumah tangga hanya sekedar untuk menanam jasa kebajikan melalui dana.
Sehingga dukungan terhadap sangga yang mampu dilakukan oleh umat berumah tangga seolah-olah juga hanya memberikan sumbangan materi. Namun, Anda pasti dapat juga melihat yang dijalankan di Indonesia lebih mengikuti teladan Buddha. Kita tidak mengikuti tradisi yang membatasi praktek umat berumah tangga. Kita bahkan memiliki para upasaka dan upasika yang berstatus pandita. Para pandita ini adalah pendukung utama sangga, pembantu utama sangga. Sama dengan para biksu dan biksuni, para pandita adalah Buddha dasa, pelayan Buddha. Para pandita adalah Dharma dasa, pelayan Dharma. Para pandita adalah Sangga dasa, pelayan Sangga. Demikian pula Anda semua, jika menjadi aktivis dan relawan di wihara, Anda juga Buddha dasa, Dharma dasa, Sangga dasa. Anda adalah pelayan Buddha, pelayan Dharma, pelayan Sangga. Buddha tidak hanya mengajarkan Dharma kepada para biksu dan biksuni. Beliau menjalani masa musim hujan di Sravasti sebanyak 25 tahun. Setiap tahun selama 3 bulan tersebut, beliau mengajarkan Dharma kepada para pangeran, bangsawan, brahmana, berumah tangga, pria, wanita, dan anak-anak. Kini, umat berumah tangga bisa belajar Dharma tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui media. Buku-buku Dharma tersedia. Demikian pula ada banyak video ceramah Dharma. Namun, belajar dan berlatih Dharma tentunya tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui praktek nyata. Agar kita dapat mempraktekkan dengan baik, kita memerlukan panutan. Kita memerlukan bimbingan dan kepemimpinan spiritual, yaitu dari Sangga. Di dalam Sangga terdapat mereka yang dalam tingkatan tertentu telah mampu mengatasi duka dan tengah berjuang untuk terbebas total dari duka. Mereka menjalani hidup lebih sederhana sehingga lebih sedikit kegelisahan mental dan lebih banyak waktu untuk mengembangkan batin. Mereka senantiasa berkarya untuk kebahagiaan orang banyak, menjadi sumber inspirasi kita, terutama dalam beralih dari sikap egoisme menjadi sikap tidak mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara sedharma, dengan semakin banyak perumah tangga yang terlibat dalam mendukung Sangga, dari segi materi, waktu, tenaga, dan keterampilan, maka itu akan menghidupkan wihara, atau lebih tepatnya akan menghidupkan wihara sebagai Buddhist Center. Mengingat arti wihara yang sesungguhnya adalah tempat tinggal Sangga, yang juga sekaligus menjadi tempat pendidikan Sangga. Maka tidak heran jika Universitas Nalanda disebut sebagai Mahawihara Nalanda. Dalam perkembangannya di Indonesia, wihara diartikan pula sebagai rumah ibadah agama Buddha. Nama Wihara Ekayana Arama lengkapnya juga disambung dengan nama Indonesia Buddhist Center. Sebagai Buddhist Center, pelayanan umat dari sejak seseorang baru lahir, sebagai bayi, hingga seseorang meninggal dunia, disediakan di sini. Oleh karena itu, lapangan pengabdian sebagai relawan tersedia begitu banyak. Banyak saudara kita yang membutuhkan doa di kala sakit, membutuhkan bekal pengajaran dan pelatihan Dharma. Bahkan juga membutuhkan perhatian dan kepedulian, bahkan juga menunggu info kegiatan dari medsos Ekayana, dan seterusnya yang masih banyak dapat disebutkan. Untuk itu, di hari Katina ini, mari kita semua menyadari dalam batas-batas yang kita bisa, seyogyanya kita ikut mendukung Sangga, menghidupkan wihara. Jika hati Anda dekat dengan wihara, Anda akan banyak belajar dari Sangga, sehingga tentunya Anda bukan lagi sekadar akan memperoleh kelahiran yang lebih baik. Anda akan dapat terlahir di Sukawati dan merealisasi nirwana. Akhir kata, semoga Anda semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.